Halo, seperti apa kondisi dari Jalan Poros Endrekang KBR? Jika kondisi bersahabat, artinya cuaca tidak hujan, maka beginilah penampakan jalan poros dari arah Pindrang menuju Endrekang yang melewati ruas jalan KBR yang saat ini sementara dalam tahap pengerjaan, yaitu perluasan juga eh, beberapa perubahan topografi jalan raya. Ya, seperti ini kondisinya. Jadi jika kondisi cuaca tidak hujan, maka sangat nyaman untuk melalui jalan poros ini. Ya, terutama dari arah Makassar menuju Nrekang atau ke Toraja dan sebaliknya. Begini kondisi sekarang kebetulan tidak hujan, kami lewat jalur ini dan ya sangat baik dilalui. Walaupun pada beberapa titik tetap ada yang becek perlu berhati-hati terutama ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Sejauh ini jalanan sudah ditutupi dengan material eh, sirtu, ya kemudian sebagian sudah diwalas. Ini terutama di bagian-bagian awal rute ya, baik dari arah Nrekang, dari KBR maupun dari arah Pindrang. Ini kebetulan kami lewat dari arah Pindrang. Jadi kita akan masuki daerah Nrekang melalui jalur ini. Memang sudah sangat lebar jalanannya, sangat lebar. Bisa dibayangkan nanti jika ini jalur ini sudah selesai, tentu akan menjadi jalur alternatif yang sangat menopang pemangkasan waktu dan jarak ketika menempuh perjalanan dari Toraja, Nrekang menuju Makassar atau bahkan dari Toraja Nrekang menuju Parepare sangat cepat jika melalui jalur ini. Tapi perlu ya tetap berhati-hati karena di beberapa titik eh, kita perlu melambatkan kendaraan karena ruas jalannya sempit karena tumpukan material juga sedikit becek seperti ini. Ini karena kondisi tidak hujan baru 1 hari, maka masih ada sisa-sisa uh, hujan yang membuat jalan sedikit becek. Kemudian ada tumpukan material seperti ini perlu berhati-hati. Ini perlu berhati-hati di sini karena memang jalanan ini sempit ya. Sejauh ini tanjakan hanya dua, hanya dua. Ini tentang tanjakan jalan sedikit menanjak, ya, terakhir itu jembatan kedua. Nah, kemudian yang em, tanjakan pertama di jembatan pertama kalau dari arah Kabere. Sekali lagi tetap perlu kehati-hatian perlu kesabaran, terutama ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Ya.
Nah, karena masih ada beberapa titik yang kondisi jalan berpasir, maka seringkali akan kita temui kondisi seperti ini di jalur KBR ini, terutama yang kendaraan metik mungkin akan kesulitan seperti ini ketika berpapasan. Ini karena uh, kondisi berpasir dan belum diwalas, ya, maka menyulitkan mobil untuk melewati jalur. Ya, memiliki kesimpulan saya yang mundur, sehingga kendaraan ini bisa keluar dari jeratan pasir. Ya, karena memang kontur tanah masih sangat lembek, becek, ditimbun dengan pasir dan belum diwalas, maka tentu akan membuat ban itu tenggelam. Sehingga kondisinya seperti ini. Sehingga kami memilih mundur, ya. Karena ini mobil tua, jadi ini masih ya masih menjadi makanannya lah. Nah, kita milih mundur dengan harapan mobil ini bisa cepat keluar dari kubangan lumpur, kubangan pasir, kubangan pasir. Dan ini akan sering kali terjadi ya di jalur KBR ini. KBR ini karena ya kadang sesama sopir kita berdesakan untuk melalui jalur ini, sehingga kadang kejadian ini seperti ini dari, tapi tetap berhati-hati, tetap berhati. Nah, oke baik, teman-teman, kendaraan sepertinya sudah bisa lewat kembali. Kesempatan bagi kendaraan-kendaraan dari arah utara, dari arah Nrekang, untuk menyelesaikan perjalanan mereka terlebih dahulu. Tetap konsentrasi, terutama bagi kendaraan-kendaraan metik ya. Ini tentu menjadi ujian tersendiri melalui jalur berlumpur, berbasir, dan berpasir di Jalan Trans Sulawesi ini, KBR Pindrang. Entah apa nama daerah kampung ini, yang jelasnya saya cuma populer dengan KBR Pindrang. Ya, sepertinya jalan sudah mulai kosong. Kita siap-siap ya, kita siap-siap untuk melanjutkan perjalanan kita. Oke, baik teman-teman, kami lanjutkan perjalanan. Nah, dan memang rasanya ya seperti melalui jalur di atas kasur ya, pasir yang menutupi lumpur ini, dan ini masih sangat licin. Ini adalah jembatan kedua yang dibangun ya, jembatan besar yang dibangun. Jadi nantinya jalur ini akan rata, tidak akan melalui jalur lama ini lagi, akan rata. Jadi jalur ini nih akan berubah nanti ya, jadi akan sudah rata. Ini juga tanjakan ini akan hilang karena sudah ada jalur di bawah yang dibuat. Ya tidak nantinya tidak akan melalui tanjakan ini lagi, tapi ada di sebelah kanan saya ini sudah dibuat jalur yang agak landai, rata, yang disambungkan oleh jembatan kedua. Nah, tetap berhati-hati ya, karena di beberapa titik masih sangat becek walaupun kondisi kering.
Selebihnya siapkan masker. Jika melalui jalur ini membuka jendela, tapi sebaiknya tutup jendela mobil karena banyak sekali debu. Oke, ya, perjalanan sedikit lancar. Di sini juga ini ya bekas-bekas kubangan, nah hati-hati, terutama kendaraan-kendaraan yang memiliki spesifikasi agak rendah, itu kadang kandas sedikit. Dan ini adalah tanjakan satu-satunya tanjakan yang tanjakan yang tersisa nanti di jalur ini setelah diubah topografinya. Hanya ini yang tanjakan dan ini yang paling berbahaya kalau hujan, baik dari arah Makassar maupun dari arah Pintrang maupun dari arah Hendrekang. Nah, ini yang paling berbahaya. Perlu hati-hati di sini, sangat perlu hati-hati. Ini sangat masih walaupun kering ini tetap licin. Uh, Tetap konsentrasi melalui jalur ini ya, ini terutama kalau hujan. Bisa dibayangkan kalau hujan dan memaksa ya melalui jalur ini. Nah, jadi tanjakan itu hanya di sini ya. Tapi sudah diubah juga sedikit topografinya. Jadi kita bisa lihat kondisi tanah itu banyak sekali yang digerus, diturunkan sehingga tidak terlalu curam. Tikungan juga sudah tidak terlalu tajam sehingga sangat memudahkan kendaraan-kendaraan besar nantinya untuk melalui jalur ini jika sudah rampung. Biasanya kalau hujan di sini adalah titik paling berat ya, baik ketika mendaki maupun ketika menuruni titik ini. Ini sangat licin kalau hujan. Bisa kita terperangkap berjam-jam di sini kalau hujan atau setelah hujan. Ini karena ini kontur tanah liat. Ya, lihat. Dan tentu jika sudah macet di sini, kendaraan tidak bisa lewat, maka warga setempat yang akan turun tangan, tapi tentu berbayar. Ya, biasanya 100 sampai 150 ribu untuk jarak 5 sampai 10 meter. Nah, ini nanti juga jalur ini akan berubah. Jalur baru nanti akan lewat di bagian kanan saya. Itu di bawah ada jembatan. Itu adalah jembatan pertama ya. Jadi tanjakan ini nantinya akan hilang ini. Ini jembatan pertama yang dibangun. Dan ini membuat nanti jalan akan landai. Oke, demikian informasi terkini dari jalur KBR Pindrang. Selamat menikmati perjalanan, tetap cek kondisi cuaca, kondisi jalan sebelum melalui rute ini jika hendak menuju Makassar atau hendak menuju Endreka dari arah Pindrang melewati Pindrang. Usahakan tahu kondisi cuaca, dapat informasi terkini sehingga tidak terjebak oleh jalan berlumpur ketika melalui jalur ini. Terima kasih, jangan lupa dukung channel saya dengan memberikan subscribe.